Media Belanda ikut angkat suara. Kekalahan dramatis Indonesia dari Arab Saudi ternyata bukan cuma disorot Asia, tapi juga jadi headline di Eropa. 2 gol spektakuler ternyata tak cukup membawa Garuda terbang ke Piala Dunia, dan komentar media Belanda ini bikin netizen heboh. Ada apa sebenarnya di balik kekalahan ini? Kalau kamu cinta sepak bola Indonesia dan ingin terus update berita panas seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga, biar kamu nggak ketinggalan setiap fakta baru tentang Timnas Garuda. Kasih like kalau kamu bangga dengan perjuangan Timnas kita. Tulis pendapatmu di kolom komentar, apakah kamu setuju dengan sorotan media Belanda ini? Dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu, biar makin banyak yang tahu gimana dunia luar memandang perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Media sepak bola ternama asal Belanda, Football Primer, ikut menyoroti perjalanan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laporan terbarunya, media tersebut menulis tajuk yang cukup menohok. Indonesia menderita kekalahan dari Arab Saudi. 2 gol tak cukup. Kalimat ini langsung menarik perhatian publik Eropa karena menggambarkan perjuangan sengit tim asuhan Patrick Kluivert yang harus menyerah tipis 2-3 di tanah Jeddah. Pertandingan dramatis itu berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Kamis 9 bulan 10 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Ribuan penonton tuan rumah memenuhi stadion yang dikenal megah itu, memberikan tekanan besar bagi para pemain Garuda. Namun, di tengah atmosfer panas dan tekanan publik Arab, Indonesia justru tampil berani sejak menit awal. Mereka memulai laga dengan penuh percaya diri, bahkan sempat unggul terlebih dahulu lewat eksekusi penalti Kevin Dix pada menit ke-11. Sayangnya, keunggulan tersebut tak bertahan lama. Arab Saudi yang tampil disiplin dan agresif mampu membalikan keadaan. Meski begitu, Football Primer menilai performa Indonesia tetap patut diapresiasi. Dalam tulisannya, media Belanda itu menyoroti bagaimana Kevin Dix, Martin Paes, dan Dan James, 3 pemain keturunan yang bermain di Eropa, memberikan warna baru bagi permainan Indonesia. Mereka membawa karakter sepak bola modern, cepat, rapi, dan penuh determinasi. Namun, seperti disebut dalam laporan itu, 2 gol dari Dix masih belum cukup. Football Primer menilai Timnas Indonesia memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan di menit-menit akhir, tetapi kehilangan momentum akibat kesalahan individu di lini tengah dan belakang. Mereka menulis, Indonesia hampir menyamakan kedudukan, tetapi kalah 2-3. Oleh karena itu, peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia menjadi prospek yang sulit bagi mereka. Analisis tersebut menjadi sorotan karena datang dari negara asal sang pelatih, Patrick Kluivert. Sebagai legenda sepak bola Belanda, Kluivert tentu membawa perhatian media Eropa terhadap proyek besar Timnas Indonesia ini. Mereka menilai, gaya permainan Garuda mulai berubah menjadi lebih menyerang dan berani mengambil risiko. Namun, transisi ke level sepak bola Asia elit masih membutuhkan waktu dan konsistensi. Kekalahan dari Arab Saudi memang menjadi pukulan, tetapi juga sinyal kemajuan. Indonesia kini tak lagi dianggap sebagai tim pelengkap, melainkan lawan yang mampu memberi tekanan pada raksasa Asia. Media Belanda pun menutup laporannya dengan nada optimis, menyebut bahwa jika Kluivert mampu memperbaiki konsentrasi dan organisasi pertahanan, Indonesia masih memiliki kans besar untuk membuat kejutan di laga berikutnya melawan Irak. Kisah perjuangan Garuda belum usai, dan dunia kini mulai memperhatikannya. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi di Jeddah berlangsung dramatis sejak peluit pertama dibunyikan. Di bawah suhu panas yang mencapai 33 derajat Celcius, skuad Garuda tampil mengejutkan dengan gaya bermain cepat dan penuh keberanian. Pelatih Patrick Kluivert menurunkan kombinasi pemain naturalisasi dan lokal yang tampil menyerang sejak awal. Formasi 4-3-3 yang digunakan benar-benar membuat lini pertahanan Arab Saudi sempat keteteran. Hanya butuh 15 menit bagi Indonesia untuk membuka keunggulan. Pelanggaran handsball dilakukan pemain Arab Saudi setelah mencoba menghalau tendangan bebas Dan James. Wasit asal Kuwait, Ahmad Al-Ali, langsung menunjuk titik putih setelah memeriksa VAR. Kevin Dix yang maju sebagai Algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna. Sepakannya ke sisi kiri bawah gawang membuat kiper Arab Saudi, Nawaf Al-Akidi, terkecoh. Indonesia unggul 1-0 dan supporter Garuda yang hadir pun bersorak histeris. Namun, keunggulan itu hanya bertahan 5 menit. Arab Saudi membalas cepat melalui sepakan keras W.F. Saleh dari luar kotak penalti yang tak mampu dijangkau kiper Martin Paes. Gol itu mengubah momentum laga,
para pemain Arab mulai menguasai bola lebih lama, sementara lini tengah Indonesia beberapa kali kehilangan penguasaan bola akibat pressing ketat lawan. Pada menit ke-36, petaka datang setelah Yakub Sayuri menarik jersey Firas Alburaikan di kotak terlarang. VAR kembali digunakan dan wasit memberikan penalti untuk tuan rumah. Alburaikan sendiri mengeksekusi penalti itu dengan tenang, membalikkan keadaan menjadi 2-1 bagi Arab Saudi hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, tekanan Arab Saudi tak berkurang. Firas Alburaikan kembali menjadi mimpi buruk bagi Indonesia setelah mencetak gol keduanya pada menit ke-62, memanfaatkan bola muntah hasil tepisan Martin Paes. Skor menjadi 3-1 dan laga tampak berat bagi tim Garuda. Namun, semangat pantang menyerah tetap terlihat. Pergantian pemain dilakukan oleh Romeni dan Tom Hay masuk untuk menambah daya gedor. Usaha itu membuahkan hasil di menit-menit akhir. Pada menit ke-86, Indonesia kembali mendapat penalti setelah Romeni dijatuhkan di kotak 16. Kevin Dix lagi-lagi maju sebagai eksekutor dan mencetak gol keduanya malam itu. Skor menjadi 2-3. Dalam sisa waktu, Indonesia terus menekan hingga wasit meniup peluit panjang. Bahkan ketika Arab Saudi bermain dengan 10 orang setelah Mohamed Kano di kartu merah pada menit 90 tambah 3. Meski kalah, perjuangan tim Garuda menuai pujian dari berbagai pihak. Pertandingan yang diwarnai 3 penalti dan 2 kartu merah itu menunjukkan karakter baru sepak bola Indonesia, penuh keberanian, disiplin, dan determinasi tinggi. Sorotan tajam datang dari Eropa. Media sepak bola Belanda, Football Primer, mengupas kekalahan timnas Indonesia dari Arab Saudi dengan tajuk mencolok. Indonesia hampir menyamakan kedudukan, tapi gagal 2-3. 2 gol tak cukup. Dalam tulisannya, media itu tak hanya menyoroti hasil akhir, tetapi juga menelusuri bagaimana skuad Garuda yang dilatih oleh legenda Belanda, Patrick Kluivert, menunjukkan potensi besar, namun masih dihantui inkonsistensi. Dalam laporan panjangnya, Football Primer menulis bahwa laga di Jeddah bukan sekadar pertandingan pembuka grup B, melainkan ujian besar bagi tim muda Indonesia yang kini sedang bertransformasi menuju level elit Asia. Indonesia memulai dengan berani, bahkan sempat memimpin di awal laga, tetapi kehilangan kontrol di pertengahan pertandingan. 2 gol penalti Kevin Dix memperlihatkan ketenangan, namun lini belakang belum bisa menjaga kestabilan, tulis mereka. Yang menarik, media Belanda itu memberi perhatian khusus pada kehadiran 4 pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Kevin Dix, Martin Paes, Dean James, dan Miliano Jonathans. Menurut mereka, keempat pemain tersebut membawa gaya sepak bola modern, disiplin, taktis, dan rapih dalam penguasaan bola, yang menjadi fondasi baru bagi sepak bola Indonesia. Football Primer bahkan menyebut, ada identitas baru yang sedang lahir di sepak bola Indonesia. Mereka tidak lagi bermain hanya dengan semangat, tapi juga dengan struktur permainan. Namun di balik pujian itu, media tersebut juga mengingatkan bahwa perubahan besar tidak bisa terjadi dalam semalam. Tim asuhan Kluivert masih sering kehilangan fokus di momen penting. Kesalahan kecil yang berujung fatal seperti pelanggaran Jacob Sayuri di kotak penalti atau kehilangan bola oleh Dix sebelum gol pertama Arab Saudi menjadi pelajaran mahal yang perlu segera diperbaiki. Kehilangan konsentrasi di level internasional bisa menghapus seluruh kerja keras yang sudah dibangun, tulisnya. Selain membedah permainan, Football Primer juga menyoroti semangat pantang menyerah timnas Indonesia yang tetap menyerang hingga detik terakhir meski tertinggal. Mereka tak menyerah, bahkan ketika skor 3-1, mereka masih mencoba menekan dan memperkecil kedudukan. Ini menunjukkan mental baru dari tim yang dulu dikenal rapuh, tambah laporan itu. Yang paling mencuri perhatian tentu adalah penilaian terhadap Patrick Kluivert. Media Belanda menyebut sang pelatih memiliki visi yang jelas untuk membentuk karakter permainan Indonesia, menyerang, menekan tinggi, dan berani mengambil resiko. Namun, mereka juga menilai Kluivert harus menemukan keseimbangan antara gaya Eropa dan karakteristik pemain Asia Tenggara yang mengandalkan kecepatan dan improvisasi. Laporan Football Primer diakhiri dengan kalimat yang menggugah. Indonesia belum sempurna, tetapi mereka sudah membuat dunia memperhatikan. Jika mereka bisa mengalahkan Irak di laga berikutnya, dunia akan tahu bahwa kebangkitan sepak bola Asia Tenggara benar-benar dimulai. Sebuah pernyataan yang membuat publik tanah air merasa bangga, sekaligus menambah semangat Garuda untuk terbang lebih tinggi. Patrick Kluivert datang ke Indonesia membawa pengalaman Eropa, reputasi besar dan visi modern. Namun, pada malam panas di Jeddah itu, taktiknya belum sepenuhnya berbuah manis. Meski timnas Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam struktur permainan, hasil akhir berkata lain. Garuda kalah 2-3 dari tuan rumah Arab Saudi. Namun, di balik skor tersebut,
Ada cerita menarik tentang bagaimana strategi Kluivert mulai membentuk identitas baru bagi tim nasional. Sejak awal laga, Kluivert memilih untuk tidak bermain bertahan seperti pelatih-pelatih sebelumnya. Ia menurunkan formasi 4-3-3 dengan Maarten Paes di bawah mistar gawang, lini belakang diisi oleh Dean James, Jay Itzes, Elkan Baggett, dan Kevin Dix. Sementara lini tengah dikawal Tom Hae, Ragnar Oratmangon, dan Miliano Dielatans. Di depan, Kluivert memasang dua cepat Jakub Sayuri dan Eliano Reinders untuk menopang penyerang tunggal oleh Romeni versi Garuda, oleh Romeni. Strategi ini sempat membuahkan hasil di awal laga. Tekanan tinggi yang dilakukan Indonesia membuat lini belakang Arab Saudi melakukan kesalahan fatal hingga berbuah penalti yang dikonversi Dix menjadi gol. Namun, seiring waktu berjalan, permainan cepat dan intens itu mulai menguras stamina. Lini tengah kehilangan keseimbangan dan transisi bertahan menjadi celah bagi Arab Saudi untuk balik menyerang. Dua gol cepat di babak pertama memperlihatkan bahwa pertahanan Indonesia masih belum siap menghadapi serangan balik cepat khas Timur Tengah. Namun yang menarik adalah bagaimana Kluivert tetap tenang di pinggir lapangan. Ia beberapa kali memberikan instruksi agar para pemain tetap fokus membangun serangan dari bawah. Ia tampak ingin menanamkan filosofi baru, bahwa Indonesia tak boleh bermain dengan rasa takut. Bahkan saat tertinggal 3-1, Kluivert memasukkan Tom Hae dan Romeni untuk meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya terlihat di akhir laga ketika Indonesia mendapat penalti kedua dan memperkecil kedudukan menjadi 3-2. Meskipun kalah, permainan ini menunjukkan progres nyata. Gaya build-up dari lini belakang, rotasi cepat di lini tengah, dan keberanian untuk menekan lawan menjadi ciri khas baru tim Garuda. Kami kalah, tapi kami tidak kalah mental, ujar Kluivert dalam konferensi pers pasca pertandingan. Ia menegaskan bahwa kekalahan ini justru menjadi pelajaran penting sebelum menghadapi Irak. Taktik Kluivert masih dalam proses pematangan. Ia tengah mencari formula sempurna antara gaya Eropa yang terstruktur dan semangat lokal yang eksplosif. Dan meski hasil belum berpihak, publik kini mulai melihat wajah baru timnas Indonesia. Lebih berani, lebih percaya diri, dan perlahan menjadi tim yang disegani. Di bawah tangan dingin Kluivert, Garuda tampaknya sedang belajar terbang dengan cara yang berbeda. Di tengah panasnya laga di Stadion King Abdullah Sport City, ada satu sosok yang menjadi tembok terakhir sekaligus pahlawan sunyi bagi timnas Indonesia, Maarten Paes. Kiper berdarah Belanda yang kini memperkuat FC Dallas itu tampil luar biasa, menahan gelombang serangan tanpa henti dari pemain-pemain Arab Saudi yang agresif sejak menit pertama. Namun, sebanyak apapun penyelamatan yang dilakukannya, takdir berkata lain. Indonesia tetap kalah tipis 2-3. Sejak peluit awal dibunyikan, Maarten Paes langsung mendapat tekanan hebat. Arab Saudi dengan dukungan penuh puluhan ribu pendukungnya menekan habis lini pertahanan Indonesia. Tapi Paes menunjukkan kualitasnya. Ia tampil tenang, tegas, dan percaya diri dalam setiap momen berbahaya. Tercatat, setidaknya 7 penyelamatan krusial dilakukannya, termasuk 2 yang dianggap sebagai save of the match. Momen pertama terjadi di menit ke-56, ketika Firas Alburaikan melepaskan sundulan keras dari jarak dekat. Dalam sepersekian detik, Paes melompat refleks ke arah kanan gawang dan menepis bola yang hampir masuk. Sorakan penonton tuan rumah langsung berubah menjadi decakan kagum. Komentator Arab bahkan menyebutnya sebagai penyelamatan kelas dunia. Momen kedua datang di menit ke-86, ketika Salem Aldosari melepaskan tendangan lob cantik dari luar kotak penalti. Bola melambung ke arah gawang, dan Paes kembali membaca arah bola dengan tepat, menepisnya keluar dengan ujung jari. Aksi itu membuat rekan-rekannya langsung berlari menghampiri, memberikan tepukan penghormatan. Sayangnya, 2 dari 3 gol Arab Saudi terjadi bukan karena kesalahan Paes, melainkan akibat lemahnya koordinasi lini belakang. Gol kedua misalnya berawal dari pelanggaran Jakub Sayuri yang berujung penalti. Sedangkan gol ketiga terjadi setelah Paes berhasil menepis tembakan jarak jauh, namun bola muntah disambar cepat oleh Firas Alburaikan yang tak terkawal. Reaksi cepat tak cukup untuk menghalau bola kedua, dan disitulah terlihat betapa Paes bekerja nyaris sendirian di bawah tekanan tinggi. Usai pertandingan, Patrick Kluivert langsung memberikan pujian terbuka kepada sang penjaga gawang. Saya angkat topi untuk Maarten Paes. Dia luar biasa malam ini. Jika bukan karena dia, mungkin kami kalah lebih besar, ujar Kluivert dalam konferensi pers. Pujian serupa juga datang dari media Belanda yang menyebut penampilan Paes sebagai salah satu debut terbaik penjaga gawang asal Eropa di Asia. Football Premier bahkan menulis, Paes menunjukkan ketenangan khas Belanda di tengah badai serangan Timur Tengah. Penampilan heroik ini menjadi bukti bahwa kehadiran Paes bukan sekadar formalitas naturalisasi. Ia membuktikan komitmennya
memimpin dari belakang dengan komunikasi vokal, gestur tegas dan determinasi tinggi. Setiap teriakan "keep focus, move up" yang ia lontarkan terdengar hingga tribun. Bahkan ketika Indonesia tertinggal 1-3, Paes tetap mengangkat tangan memberi semangat kepada rekan-rekannya untuk terus berjuang. Meski skor akhir tak berpihak, malam itu publik Indonesia menyaksikan satu hal penting. Lahirnya sosok penjaga gawang yang mampu berdiri sejajar dengan kiper top Asia. Marten Paes mungkin gagal menyelamatkan kemenangan, tapi ia berhasil menyelamatkan harga diri Garuda. Dan dalam dunia sepak bola, kadang penampilan seperti itu lebih berharga daripada sekedar 3 poin. Pertandingan antara Indonesia dan Arab Saudi di Jeddah bukan sekadar laga sepak bola. Ia berubah menjadi drama besar di bawah suhu 33 derajat, dengan emosi tinggi, kontroversi penalti dan tensi panas yang memuncak hingga peluit terakhir. Stadion King Abdullah Sport City malam itu menjadi saksi duel keras yang diwarnai 3 penalti, 2 kartu merah dan puluhan ribu penonton yang menahan nafas hingga detik terakhir. Sejak awal tensi sudah terasa tinggi. Kedua tim tampil dengan determinasi penuh karena mengetahui pentingnya laga pembuka grup B ini. Indonesia yang tampil percaya diri langsung mengejutkan publik tuan rumah dengan mendapatkan penalti cepat di menit ke-11. Setelah pemeriksaan panjang lewat VAR akibat handsball Hasan Altambakti, wasit Ahmad Al-Ali menunjuk titik putih. Kevin Dix maju dan dengan ketenangan khas pemain Eropa menembak bola keras ke pojok gawang. 1-0 untuk Indonesia dan stadion pun seketika hening. Namun atmosfer cepat berubah. Gol penyama dari Waheb Saleh di menit ke-17 membuat para pemain Arab Saudi kembali bersemangat. Tackle keras mulai bermunculan, adu mulut antar pemain tak terhindarkan. Wasit beberapa kali harus melerai pertengkaran kecil di lini tengah. Hingga akhirnya, pada menit ke-34, giliran Arab Saudi mendapat penalti setelah VAR menunjukkan tarikan jersey Yakob Sayuri terhadap Firas Alburaikan. Alburaikan mengeksekusi sendiri dan sukses membawa timnya unggul 2-1. Dari bangku cadangan Indonesia, Kluivert tampak menggeleng kecewa, namun tetap memberi instruksi agar timnya tetap tenang. Babak kedua menjadi panggung penuh emosi. Arab Saudi mencetak gol ketiga melalui bola muntah pada menit ke-62, membuat sebagian pemain Indonesia frustrasi. Namun justru saat tertinggal 2 gol, Garuda menunjukkan perlawanan sengit. Tempo meningkat, pelanggaran demi pelanggaran terjadi, dan wasit semakin sibuk meniup peluit. Pada menit ke-86, insiden kontroversial kembali terjadi. Bola mengenai tangan Nawaf Bushal di kotak penalti. Setelah peninjauan VAR, Indonesia mendapat penalti kedua. Kevin Dix kembali maju dan menuntaskannya dengan dingin. 2-3, laga kembali hidup. Tensi semakin memanas di injury time. Pemain Arab Saudi, Muhammad Kano, yang baru masuk pada menit ke-89, menerima 2 kartu kuning dalam waktu singkat karena mengulur waktu dan memprotes keras keputusan wasit. Ia diusir keluar lapangan, membuat pertandingan berjalan dengan 10 pemain. Tak hanya itu, salah satu official Arab juga ikut diusir akibat protes berlebihan. Sorak penonton makin riuh sementara para pemain Indonesia berusaha memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk menyamakan kedudukan. Sayangnya, waktu tak cukup. Peluit panjang berbunyi di tengah teriakan, kelelahan, dan kekecewaan. Usai laga, suasana masih panas. Beberapa pemain tampak berdebat di tengah lapangan sebelum dipisahkan oleh official. Tapi di balik semua drama itu, pertandingan ini memperlihatkan satu hal yang pasti. Timnas Indonesia kini bukan lagi tim yang mudah diintimidasi. Mereka melawan dengan hati, bertarung dengan semangat, dan memaksa Arab Saudi bekerja keras hingga menit terakhir. Malam panas di Jeddah itu bukan sekedar kekalahan, tapi simbol perlawanan, keberanian, dan lahirnya karakter baru sepak bola Indonesia. Usai peluit panjang di Jeddah, bukan hanya lapangan yang panas, dunia maya pun ikut terbakar. Media sosial Indonesia langsung penuh dengan komentar pedas, analisis spontan, dan tagar-tagar yang menggema di lini masa. Nama-nama seperti Mark Klok dan Beckham Putra Nugraha sontak menjadi sorotan utama. Kedua pemain Persib Bandung itu dianggap sebagai biang keladi kekalahan, meski banyak pihak menilai situasinya jauh lebih kompleks dari sekadar performa individu. Tagar #clockout bahkan sempat menempati trending topik di X atau Twitter selama 2 jam setelah pertandingan. Ribuan akun membanjiri kolom komentar dengan kritik. Sebagian menilai Klok tampil lamban di lini tengah, tidak mampu mengimbangi tempo permainan Arab Saudi yang cepat dan agresif. Sementara Beckham, yang dipercaya tampil sejak menit awal, dinilai belum siap menghadapi tekanan di level internasional. Main seperti latihan sore di Bandung, tulis salah satu komentar netizen dengan nada sarkastik.
Namun di balik hujan kritik, ada juga suara yang membela. Beberapa analis sepak bola menilai bahwa beban terlalu besar diberikan kepada dua pemain itu. Dalam skema Patrick Kluivert, keduanya diminta bukan hanya membangun serangan, tetapi juga membantu pertahanan. Artinya, mereka dipaksa berlari 2 kali lipat di bawah tekanan lawan yang fisiknya unggul. Klok sebenarnya tampil disiplin, tapi tanpa dukungan winger dan koordinasi back yang solid, dia terlihat kesulitan. Ini bukan soal Klok saja, ini soal sistem, ujar pengamat sepak bola Adi Nugraha dalam program Sport Night Review. Beckham populer yang menjadi simbol pemain muda harapan publik juga menghadapi badai komentar. Akun Instagramnya dibanjiri lebih dari 15.000 komentar dalam waktu kurang dari 6 jam. Ada yang mengecam, ada pula yang menyemangati. Tetap semangat Bex, kamu masa depan tim ini, tulis salah satu fans Persib. Namun, komentar positif itu tenggelam oleh serangan kritik tajam yang menyalahkan penampilan Beckham karena sering kehilangan bola dan terlambat turun membantu pertahanan. Bahkan beberapa komentar berlebihan sempat dilaporkan karena mengandung ujaran kebencian. Menariknya, suasana panas di media sosial sempat menjalar ke antar pendukung klub. Supporter Persib merasa pemain mereka dijadikan kambing hitam, sementara fans klub rival menuding bahwa Bintang Bandung terlalu dimanjakan pelatih. Perdebatan itu membuat lini massa sepak bola nasional seperti medan perang kecil, di mana tiap kubu membela kehormatannya masing-masing. Bahkan tagar #BelaKlok muncul sebagai tandingan dengan narasi bahwa netizen terlalu cepat menghakimi. Di tengah kekacauan digital itu, Mark Klok akhirnya angkat bicara lewat akun X miliknya. Ia menulis singkat, "Kami kalah bersama, kami bangkit bersama. Tidak ada yang bermain sempurna malam ini, termasuk saya. Tapi saya akan kembali lebih kuat untuk Indonesia." Kalimat itu mendapat lebih dari 50.000 tanda suka dan perlahan menenangkan amarah sebagian publik. Sementara Beckham memilih diam, ia hanya mengunggah foto dirinya sedang berlutut di lapangan dengan caption "Belajar dari kekalahan". Sebuah kalimat sederhana tapi menyiratkan ketulusan dan kesadaran diri. Seiring waktu, opini publik mulai terbagi. Sebagian tetap marah, sebagian mulai memahami bahwa kekalahan ini bukan tentang individu, tapi tentang perjalanan panjang sebuah tim yang sedang belajar menjadi besar. Dan malam itu, media sosial Indonesia menunjukkan satu hal, betapa dalamnya rasa cinta sekaligus tekanan yang menyertai setiap langkah Garuda di kancah dunia. Keesokan harinya, suasana di hotel tempat timnas Indonesia menginap di Jeddah berubah muram. Tidak ada tawa, tidak ada musik, tidak ada percakapan riuh seperti biasanya. Para pemain berjalan pelan menuju ruang makan, sebagian menunduk, sebagian masih menatap kosong. Kekalahan 2-3 dari Arab Saudi terasa lebih pahit dari skor di papan. Tapi, yang lebih mengejutkan adalah kabar yang datang beberapa jam kemudian, Patrick Kluivert resmi diberhentikan sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Kabar itu awalnya muncul dari sumber internal PSSI yang bocor ke media. Dalam waktu singkat, berita Kluivert dipecat langsung menghiasi portal-portal olahraga nasional. PSSI disebut mengambil keputusan setelah melakukan rapat darurat dengan tim evaluasi, menilai hasil dan atmosfer tim tidak menunjukkan progres sesuai ekspektasi. Ketua Umum PSSI hanya menyebut singkat, "Kita berterima kasih atas dedikasi Kluivert. Indonesia membutuhkan arah baru." Kabar pemecatan itu mengagetkan banyak pihak, termasuk para pemain. Maarten Paes disebut sebagai salah satu yang pertama bereaksi. Ia bahkan mendatangi kamar Kluivert untuk berpamitan secara pribadi. "Terima kasih sudah mempercayai saya belajar banyak," ucap Paes singkat sambil menyalami sang pelatih. Kluivert yang dengan mata sembab hanya tersenyum dan menjawab, "Kamu punya masa depan besar di tim ini. Teruslah berjuang." Beberapa pemain lain tampak terpukul, terutama yang merasa berkembang di bawah bimbingan mantan legenda Barcelona itu. Namun, sebagian publik menilai keputusan PSSI adalah langkah realistis. Kekalahan beruntun dalam uji coba sebelumnya, ditambah hasil buruk di laga pembuka kualifikasi, dianggap cukup untuk memutuskan hubungan kerja lebih cepat. Sementara itu, rumor segera beredar bahwa pelatih baru sudah disiapkan, seorang juru taktik Asia dengan reputasi kuat dalam membangun tim muda. Media asing juga menyoroti keputusan mendadak itu. Portal Goal Middle East menulis, Kluivert hanya butuh satu kekalahan untuk kehilangan jabatannya. Tekanan di Indonesia luar biasa tinggi. Sementara media Belanda seperti The Telegraph menyebutnya, keputusan emosional bukan strategis. Meski demikian, mereka mengakui bahwa tekanan publik di negara sepak bola yang sedang bangkit seperti Indonesia bisa sangat berat bagi siapapun.
Di sisi lain, warganet Indonesia kembali memanas. Ada yang lega, ada pula yang kecewa. Kluivert terlalu cepat dipecat, butuh waktu membangun tim, tulis seorang penggemar. Namun komentar lain menegaskan, ini bukan soal waktu, ini soal hasil. Kita tidak boleh puas dengan perjuangan tanpa kemenangan. Dua pandangan itu membelah publik menjadi dua kubu, pendukung proses dan pecinta hasil. Menariknya, di tengah badai isu itu, muncul bocoran bahwa PSSI telah mengontrak pelatih asal Jepang yang sempat membawa tim Asia lolos ke Piala Dunia. Jika benar, ini bisa menjadi awal era baru timnas, era disiplin, kerja keras, dan konsistensi yang selama ini kerap menjadi kelemahan Garuda. Malam itu, setelah koper-koper dikemasi dan Kluivert resmi meninggalkan hotel, beberapa pemain duduk diam di lobi. Mereka tak banyak bicara, hanya menatap logo Garuda di dada seragam mereka, seolah bertanya dalam hati, siapapun pelatihnya nanti, mampukah kita benar-benar terbang lebih tinggi? Dan disitulah kisah timnas Indonesia memasuki babak baru, bukan sekadar pergantian pelatih, tapi ujian kedewasaan bagi seluruh bangsa yang mencintai sepak bola dengan sepenuh jiwa.